Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi di pertemuan kita hari ini setelah kita sebelumnya telah melaksanakan kontrak pembelajaran pada pertemuan kita yang sebelumnya. Di hari ini tidak lupa saya mengingatkan supaya tetap semangat dalam menjalani semua kegiatan sehari-hari, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga tetap menjaga kesehatan, dan juga supaya tetap menjaga semangatnya untuk bisa mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi seperti ini atau harus dengan secara daring. Ini adalah pertemuan pertama ya, untuk memasuki materi. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 1, yaitu proses perumusan dan penetapan dasar negara. Nah, di bab ini nanti anak-anak akan belajar tentang bagaimana sih proses perumusan dan penetapan dasar negara, yaitu Pancasila, yang telah terjadi beberapa tahun lalu, ya. Apalagi sebentar lagi kita sudah mendekati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sangat tepat bila saat ini kita membahas atau mempelajari tentang materi ini. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Nanti anak-anak bisa menyimak sendiri ya. Jadi nanti apa saja yang harus kita dapat setelah mengikuti pelajaran PKN di bab 1 ini. Seperti itu. Oke, nanti bisa setelah mungkin video ini selesai, nanti bisa dicek lagi untuk tujuan pembelajaran. Kita lanjut slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari di bab 1. Ya, ada perumusan dan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Nah, ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum ke itu, kita marilah sedikit mengingat-ingat kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu. Jadi seperti kita tahu, Indonesia telah dijajah oleh dua negara, ya, yang kita kenal sampai sekarang itu dua negara, yaitu Belanda yang sampai ratusan tahun, yang pada akhirnya dijajah lagi oleh negara Jepang dengan waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 3,5 tahun. Setelah penjajahan itu, Indonesia berusaha atau berjuang untuk bisa memerdekakan diri. Nah, untuk membangun sebuah negara yang merdeka, tentu ada hal yang harus dipersiapkan. Ya, salah satu contohnya adalah dasar negara. Nah, peristiwanya, yang pertama ada pembentukan BPUPKI. Ya, BPUPKI merupakan salah satu janji Jepang kepada Indonesia. Jadi Jepang itu pada zaman dahulu berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan mungkin ini adalah salah satu realisasi yang dilakukan oleh Jepang. Ya, mungkin Jepang saat itu memang menggaungkan itu agar menarik simpati rakyat Indonesia agar bisa bersimpati kepada Jepang. Nah, salah satu realisasinya adalah pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI berdiri tanggal 29 April 1945. Diketuai oleh Hajiman Widioningrat, dan juga ada wakilnya yaitu Ichibaneze Yoshio, dan wakil yang kedua adalah RP Suroso. BPUPKI anggotanya ada 62 orang,
terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan ada juga 7 perwakilan dari negara Jepang. Sidang yang pertama, BPUPKI melakukan 2 kali sidang ya anak-anak. Sidang yang pertama itu dilakukan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Apa yang dibahas dalam sidang pertama itu, yaitu membahas tentang rumusan dasar negara meskipun belum tercapai kesepakatan. Dari situ akhirnya dibentuk Panitia 9. Nah, siapa saja anggota Panitia 9? Oke, sebelum lanjut, nanti setelah pembelajaran video ini selesai, nanti akan ada tugas untuk anak-anak semua. Dan salah satu tugasnya adalah untuk bisa menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam Panitia 9. Ya, untuk petunjuknya nanti ikuti petunjuk di link yang akan Ustadz kirim melalui deskripsi YouTube ini. Nah, ini ada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Lalu hari-hari menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi agar 7 kata pada pernyataan pertama rumusan dasar negara dihapus. Nah, jadi ini menyangkut tentang sila yang pertama. Itu karena ada kata-kata yang mungkin di situ seperti terkhusus pada satu golongan saja, ya. Satu golongan saja khususnya yaitu masyarakat yang beragama Islam. Ya, karena Indonesia walaupun mayoritas Islam, tapi negara ini adalah negara yang sangat beragam, ya, dari kebudayaannya, agamanya, dan lain-lain. Nah, kemudian itu diganti menjadi ketuhanan dengan kewajiban, ya, itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sidang kedua BPUPKI ini, hal yang dicapai salah satunya juga adalah tentang rancangan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi rancangan Undang-Undang Dasar, kalau yang pertama tadi dasar negara, kalau yang kedua adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sidang ini dilakukan di Suwo Sangiin, namanya Suwo Sangiin, atau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Nah, sidangnya dilakukan di situ. Nah, ini anak-anak tentunya sudah hafal ya 5 sila yang ada di Pancasila sekarang ini. Tapi sebelum sila-sila yang ada dalam Pancasila itu ada seperti sekarang, para tokoh pada zaman dahulu merumuskan beberapa sila yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar negara. Nih, contohnya ada Mr. Muhammad Yamin, kemudian ada Profesor Supomo, Profesor Dr. Supomo, dan kemudian ada Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk Dr. Supomo, yaitu persatuan, keluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dan I.R. Soekarno, kebanggaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini dari penjelasan-penjelasan yang telah Ustadz Ilyas jelaskan di awal tadi, itu bisa disimpulkan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki beberapa langkah atau beberapa proses yang akhirnya
menjadi sudah sah seperti sekarang. Ya, ini contohnya yang pertama seperti yang Bapak jelaskan tadi adalah pembentukan BPUPKI, kemudian dibentuknya PPKI, kemudian pada 17 Agustus itu Indonesia sudah merdeka, dan sidang PPKI pada 18 Agustus Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara kita. Dan itu menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan, yaitu yang pertama Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, dan juga sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Oke, masih ada beberapa materi yang harus disampaikan di bab 1, akan tetapi pada pertemuan kali ini Ustadz hanya menjelaskan sampai sini dulu. Ustadz pada pertemuan kali ini tidak begitu banyak menyampaikan banyak hal, karena ya memang kita beberapa dari kita diberi kemudahan untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring ini, tapi juga kita juga tidak tahu juga kalau ternyata dari beberapa anak-anak ternyata mungkin ada yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Ya mohon maaf, di situ mungkin dari sinyalnya yang terbatas atau mungkin dari hal yang lain. Ya. Jadi saran Bapak, untuk lebih lengkapnya nanti anak-anak bisa belajar dari buku yang telah dibagikan kepada anak-anak semua. Ya. Jadi kita kan tadi ada 4 poin ya, ada 4 poin A, B, C, D. Coba Bapak ulang ya. Ya ini, ada 4 poin. Nah, kita tadi untuk pembahasannya kita sampai poin B dulu, yaitu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang poin C dan poin D, insya Allah akan Ustadz Ilyas sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Untuk tugas, nanti anak-anak bisa lihat saja di link deskripsi, di link yang ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk bisa mengumpulkan tepat pada waktunya. Oke, sementara dari Ustadz itu dulu. Insya Allah yang lain akan Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar diberi kelancaran, kemudahan, dan juga keberkahan dalam semua hal yang kita jalani pada aktivitas sehari-hari kita. Banyak salahnya, banyak kurangnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.